Al-Fatihah. Kurang seru iki Mas. Sing iki kurang seru. Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li muslimin amin. Tekan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngandika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam moni bareng sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi satemen luweh utamane menungso bi kelawan ingsun yaumal qiyamati besok ing dalem dina kiamat iku aksaruhum luweh akeh nas alaiya ing atase ingsun apane salatan oleh maca selawate. Wong sing paling cedhak Kanjeng Nabi, wong sing paling utama mungguh Kanjeng Nabi besok dina kiamat itu adalah wong sing paling akeh leh maca sholawat karo Kanjeng Nabi. Ya, maka perbanyaklah sholawat. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatukum utawi oleh maca sholawat ira kabeh alayya ing atase ingsun iku mahaqatun perkara kang akeh oleh nglebur ae maring dosa. Membaca sholawat itu termasuk mahaqah, merupakan penglebur dosa, penghapus dosa. Ini penting bagi kita orang awam yang selalu terus-menerus berbuat dosa, memperbanyak selawat. Di depan kan sudah banyak dikatakan orang kalau membaca selawat diampuni dosanya yang sudah lewat dan yang akan datang, sudah banyak penjelasan. Di sini ada tambahan lagi bahwa sholatun Nabi itu mahaqah, sesuatu yang banyak menghapus dosa. Man utawi sapa wong iku sallallahu gelem maca selawat sapa huwa man alayya ing atas ingsun fi kulli jum'atin ing dalam saben-saben Jumat maca arba'ina kelawan ping 40 hapane marotan ambalane maha mengko nglebur sapa Allah Gusti Allah nglebur dzunubau ing pira-pira dosane man kullaha ya sakabehane dzunub. Barang siapa yang di hari Jumat membaca selawat 40 kali mahallahu dzunubahu, Allah akan menghapus dosa-dosanya. Tapi jangan sampai tertipu, yang dimaksud dosa-dosa yang dihapus itu adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Karena kalau dosa besar itu memang membutuhkan proses taubat tersendiri, satu. Yang kedua, bukan dosa antara sesama anak Adam. Karena yang namanya dosa kesalahan dengan sesama anak Adam, sekecil apapun tetap akan diproses sampai akhirat sebelum yang bersangkutan itu saling memaafkan. Ya, jadi nggak bisanya baca selawat seberapa kali saya punya dosa dengan si A, wah ini dihapus. Nggak bisa. Kalau dosa dengan sesama manusia tetap bisanya diampuni oleh Allah, harus minta maaf kepada yang bersangkutan.
Ibarat hal yang harus minta halalnya tetap harus minta halal kepada yang bersangkutan. Disitulah kenapa seperti kamu-kamu kalau sudah urusan hak Adam harus hati-hati, jangan serogal-serogol. Misal urusan makanan, makanan itu kalau makanan orang lain jangan sedikit pun kamu makan tanpa izin. Pakaian baik itu sandal ataupun baju atau anduk atau peci atau kerudung ibarat perempuan, jangan sampai memakai pakaian orang lain tanpa seizin. Karena apa? Ini masalahnya nanti akan sampai akhirat. Misalnya ada di antara santri putri yang memakai kerudung temennya tanpa izin, berarti namanya apa? Ghosab. Ini urusannya ndak sepele sampai akhirat, kan bikin ribet nanti. Ya, maka kalau sudah terlanjur memakai semula tidak izin, ya segera sehabis memakai terus minta maaf dan minta halalnya. Nah terus gimana Pak seandainya yang kita mintai halal itu tetap nggak mau menghalalkan? Kalau yang dimintai halal kau tetap tidak mau menghalalkan, ya sudah, resikonya sampai akhirat itu. Terus bagaimana jalan keluarnya? Agar tidak nanti pahala kita diambil, ya orang yang pernah kita zalimi itu dihadiahi pahala. Misal ya perempuan pernah memakai atau lelaki pernah memakai peci orang lain dengan model ghosab, dimintai halalnya kok enggak saya halalkan, pokoknya saya tuntut sampai akhirat. Nah kalau begitu itu caranya bagaimana? Ya tetap dituntut dengan akhirat itu. Terus caranya, maka untuk memperingan di akhirat nanti, itu sih yang pernah kita ghosab itu, yang pernah dighosab itu sering dihadiahi Fatihah. Ila hadarati, pada siapa orang yang pernah saya ghosab pecinya, Al-Fatihah dibaca, hadiah pahala. Ila hadarati, orang yang pernah saya ghosab kerudungnya, Al-Fatihah. Ini sekedar stok nanti di akhirat. Jadi kalau diadili di akhirat, kamu pernah ghosab ini, kamu saya ambil pahalanya. Oh ya, ini saya sudah sediai pahalanya Fatihah untuk kamu, biar ada persediaannya itu. Tapi bahwa urusan sampai akhirat berat kan. Jadi tidak bisa selesai, tidak bisa dihapus hanya sekedar dengan misal baca sholawat, atau kemarin itu ada penjelasan baca bismillah. Tidak ada selesai kalau urusan hak Adam sekecil apapun. Maka sekali lagi saya peringatkan, antara kamu, antara santri harus yang disiplin, jangan sampai serogal-serogol, serowal-serowol. Kalau urusan hak orang lain kamu harus hati-hati, urusannya panjang sampai akhirat. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min doain ora ana utawi donga, ora ana ku illa bainahu ing dalam antarane doa, wa bainas samai lan ing dalam antarane langit apa hijabun aling-aling, hatta yusolliya sehingga yen to maca selawat sapa wong alaiya ing atase ingsun. Fa idza shalla maka ing dalem marikane maca selawat sapa man alaiya ing atase ingsun, in kharaqa maka dadi bedah apa zalikal hijabu mengkono-mengkono hijab, wa rufialan dan angkat apa doa. Jadi setiap doa itu ada hijabnya, tidak tembus langsung ke hadratillah. Ya, istilah mudahnya doa itu semuanya ada hijab, ada penghalangnya, tidak tembus langit. Itu mudahnya ngomong begitu itu. Doa-doa kamu semuanya itu ada penghalangnya, tidak langsung bisa tembus ke langit.
kecuali dibacakan sholawat. Disitulah kenapa setiap orang berdoa biasanya satu tidak lupa membaca alhamdulillah, terus pasti setelah itu diiringi dengan baca sholawat. Ini memang sengaja untuk membuka hijab yang menghalang-halangi tembusnya doa, ya. Wa qala lan ngandika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, manutawi sing sapa wingko salalamun salat sapa maca selawat sapa huwa man alayya ing atas ingsun fi yaumin ing dalam saben dina ing dalam sedina mi'ata maratin kelawan 100 ambalan qadha moko arep nekani sapa Allah Gusti Allah marang man mi'ata hajatin ing 100 hajat sab'ina yo kang 70 minha saking hajat li akhirati kaduwe akhirate man wa thalathina lan kang 30 minha saking mi'ah li dunya ukadi dunyani man. Ada hadis lagi menarik, barang siapa yang membaca sholawat satu hari 100 kali sholawat apa saja, maka Allah akan memberi orang tadi 100 kebutuhan, akan mencukupi orang tadi 100 kebutuhan, yang 70 itu untuk kebutuhan akhirat dan yang 30 untuk kebutuhan dunia. Ini kalau membaca selawat dalam satu hari berapa? 100 kali. Coba kamu dari mulai subuh tadi sudah baca selawat berapa kali? Ini pelajaran tentang selawat sudah begitu banyaknya dalil-dalil. Wis didalili kaya ngono kuwi wingi kok urung tergerak, berarti hati kamu pancen hati batu. Kan dalil-dalilnya dari semalam kan sudah dijelaskan. Fadilah keutamaan membaca selawat. Kok dari tadi malam sampai pagi ini belum membaca selawat? Coba sudah berapa kali? Kalau belum, berarti memang hatinya hati keras, hati batu, nggak masuk kalau dimasuki ilmu. Ya, mestinya masya Allah ya, mumpung Ramadan lagi sudah baca selawat, pahalanya begitu besar, begitu banyak, ditambah ini bulan apa? Ramadan. Wah, lumayan ini. Terlebih nanti ditambah Quran, ya. Quran setiap hari minimal 1 juz lah. Jadi nanti sampai akhir bulan bisa hatam. Tapi kalau kamu ini pokoknya sampai hataman, ya. Sampai hataman tanggal berapa? 19. Kamu saya wajibkan harus sudah hatam minimal 1 kali gitu ya. Jadi sampai tanggal 19 hataman, nanti seluruh santri Manggisan wajib hatam Al-Quran minimal 1 kali. Sholawatnya selama tanggal 1 Ramadan sampai berapa? 19, saya target kamu minimal 10.000 kali. Ben kamu itu benar-benar makmur gitu loh. Insya Allah kalau kamu Ramadan ini minimal hatam Quran 1 kali sampai hataman itu, kemudian membaca sholawat minimal 10.000 kali. Sholawat yang pendek-pendek saja tidak apa-apa, yang penting banyak itu. Terus dihitungi pakai apa? Pakai tasbih digital itu. Terus urut itu sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, terus itu. Ya. 10.000 kali itu enteng. Coba kamu bayangkan 10.000 kali itu kalau satu harinya 1.000, kalau sampai 19 hari kan berarti berapa? 19.000. Padahal satu hari 1.000 kalau dibagi 5 waktu sholat, per sholat kan hanya berapa? 200. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu
sangat cepat. Ibarat ini anak santri perempuan dari kamar kamu menuju sini membaca Shallallahu Muhammad 100 kali bisa tercapai kok. Shallallahu Muhammad, Shallallahu Muhammad, Shallallahu Muhammad, dihitungin terus itu ya. Ingat ini kamu itu santri itu nderek dawuh. Nek dawuhe mulya kowe. Ya sampai setengah 19 wajib hatam 1 kali minimal. Sholawatnya 10.000 kali. Ini nanti bukan sekedar kamu saja yang mendapatkan kebahagiaan dari Allah, mendapatkan keberuntungan dari Allah, tapi orang tua kamu di rumah nanti cari duitnya buat bodoh, buat persiapan halal bihalal, buat persiapan Syawal nanti, diberi kemudahan atas kebaikan dan amal soleh anak-anaknya yang dipondok. Ingat, Quran berapa kali? 1 kali minimal. Selawat 1000 kali. Insyaallah kabul. Ya, coba Allah itu qadallahu lahu mi'ata hajatan. Allah akan memberi mencukupi 100 kebutuhan. Membaca selawat 1 hari 100 kali itu Allah mencukupi kebutuhanmu 100 kali. Lah kalau dalam 1 hari 1000 kali berarti berapa? Allah akan mencukupi kebutuhanmu 1000 kebutuhan. Berarti yang 700 kebutuhan itu untuk kebutuhan apa? Akhirat. Yang 300 kebutuhan itu untuk kebutuhan duniawi. Coba kamu hitung secara akal saja. Kalau kamu suruh daftar, coba daftarlah kebutuhan kamu sebanyak 300. Iki kabeh katut wisan. Jaluk bojo, ya ibarat sing semasa yang bojo, jaluk duit, jaluk opo, sampai 300 kali itu seuman kabeh. Ya, itu setiap hari 1000 kali, berarti 1000 kebutuhan kamu dicukupi oleh Allah. Yang 700 untuk kepentingan akhirat, yang 300 itu per harinya dipenuhi oleh Allah untuk urusan yang terkait dengan duniawi apa saja. Ya, ini eman-eman. Kalau nggak santri itu kamu nggak ngerti dalil ini. Ya, kamu butuh. Sekarang kebutuhan kamu banyak apa enggak? Kebutuhan kamu banyak, tapi sebanyak-banyak kebutuhan kamu, kalau kamu suruh nulis, coba tulis 300 kebutuhan kamu. Iki kadang ora rampung 10 menit kok. Apa meneh ya nyong butuh apa maning ya. Wis ulih pira kebutuhanmu? Nyong age 40 sih. Butuh apa maning butuh. Kadang kon nulis kebutuhanmu tok wae kowe bingung dhewe. Saking akeh orang-orang kayak kebutuhan, saking kuotanya itu luas. Kuota kebutuhan itu 300, sementara paling kebutuhanmu sekarang dihitung paling sekitar 40 lah. Necah cilik-cilik ya paling sekitar tuku kelambi ya gue jajan, sekitar kecil-kecil semacam itu kecil, itu bagi Allah itu kecil. Yang penting baca sholawat. Kamu sudah saya dalili semacam ini, sudah saya dawuhi semacam ini, suruh baca sholawat sehari mumpung Ramadan 1000 kali. 300 kebutuhan kamu di dunia setiap hari dipenuhi oleh Allah. Kok enggak tertarik? Pancen pedok tenanan atine. Hati-hati bodol pancen itu, ya. Harus tergerak kamu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngandika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sing sapa engko sallallahu gelem maca selawat sapa man alayya ngatas ingsun salatan kelawan maca selawat wahidatan kasepisan, sallam ku maca selawat sapa Allah Gusti alaihi ngatas man wa malaikatu lan malaikate man isrina kelawan ping 20 apane marot abbalane. Walau yamut lan ora mati sapa man hatta yubasysyara sehingga den bebungai sapa man bil jannati kelawan surga. Barang siapa yang membaca selawat 1 kali, Allah akan membaca selawat bagi orang tadi
20 kali berikut malaikatnya. Dan orang tadi tidak akan mati sehingga dia diberi kabar gembira tentang surga. Ya. Intinya begitu. Jadi intinya kamu santri harus senang baca sholawat. Sekali lagi, sholawat yang dimaksud di sini bukan sholawat yang sambil main-main, tapi sholawat yang memang serius, sholawat yang sebagai wiridan. Memang seperti saya sampaikan di dalam sholawat gantung Nabi itu, membaca sholawat itu istimewa, saking istimewanya meskipun membacanya itu tidak ikhlas, sambil joget-joget riya, tetap mendapatkan pahala. Pikiran kamu jangan kebalik, lah wong dasar kaya ngene wae ganjaran kok, ojo. Pikiranmu harus dibalik. Wong aki karo joget-joget wae ganjaran, apa meneh le maca sholawat dengan khusyuk. Membaca sholawat yang paling mustajab, paling mandi itu gimana sih? Satu, sebelum sholawat ya berwudu dahulu, terus memakai wangi-wangian, terus kalau bisa sholat sunat 2 rakaat. Habis itu baru membaca sholawat dengan hatinya khudur, ingat kepada Allah dan ingat kepada Nabi. Itu membaca sholawat yang paling mustajab. Lah kalau pola menggendera tok ngene iki ingat opo? Keling Kanjeng Nabi wae ora, kelingan benderane sowek ora ngono kuwi. Ya itu tetap ada pahala, tapi pahalanya kan minim. Wong dawuh yang mengatakan membaca sholawat itu meskipun riya diberi pahala, itu saja ada yang menentang, artinya khilaf. Ada ulama yang enggak setuju, ya enggak. Ada ulama di bagian bawah itu penjelasannya ada yang enggak setuju, yang enggak. Wong umumnya dalilkan mukhlisina lahuddin. Orang beramal itu ya harus karena Allah. Lah kalau dia berselawat sambil joget-joget dan seterusnya, itu kan sama saja dia enggak serius. Ini ada ulama yang berpendapat semacam itu. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa membaca selawat meskipun tidak ikhlas, meskipun riya tetap mendapat pahala, itu adalah pendapat yang mukhtalaf, artinya masih diperselisihkan. Yang paling bagus seperti tadi baca selawat itu, wudu dulu pakai wangi-wangian, sholat dulu menghadap kiblat, lalu baru baca selawat dengan artinya penuh hudur, ingat Nabi, ingat Allah. Wah, itu yang paling mustajab. Tapi kalau toh tidak begitu, sambil jalan-jalan, ya tetap pahala, tetap dapat pahala meskipun sambil jalan-jalan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu taibab al-khamisu kang kaping 5 iku fi fadilatil imani, tetap apa huwa bab ing dalem martelakan kautamaane iman. Qala ngandika sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanu tawi iman iku ma'rifatun ngaweruhi bil qalbi kelawan ati, wa qaulun lan pengucapan bil lisani kelan lisan, wa amalun lan perbuatan bil arkani kelawan pira-pira anggota. Kata Nabi, iman itu harus melibatkan 3 unsur. 1 hatinya, yang kedua lisannya, yang ketiga anggota badannya. Itu iman. Jadi tidak cukup iman itu hanya sekedar pengakuan saja, iya Pak saya iman kepada Allah, iya iman kepada Allah. Tidak cukup itu saja, tapi harus ma'rifatun bil qalbi. Terus wa qaulun bil lisani, ada ikrar bil lisannya.
Kemudian wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota badannya mengamalkan. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanu ta iman iku oryanun wudu, walibasu ta pakaian iman iku at-taqwa taqwa, wa zinatu ta pepai iman iku al haya'u isin, wa thamratu ta buah iman iku al ilmu ilmu. Iman itu sebenarnya masih telanjang. Jadi kalau orang baru beriman saja ini masih telanjang, berarti belum bagus ini. Ya belum bagus lah, wong bagus kaya ngopo kok wudo, sawang elek. Bahkan lebih lucu daripada kucing. Nah, kucing di sawang wudo ya biasa-biasa saja kuwi kaya kucing kuwi. Kan wudu lanang wedok sawang biasa-biasa saja, tapi kalau yang manusia wudu lucu kaya bandul jam gondal kan lho. Sawedok ya padha, pemene sawedok wagune pol. Ya. Wagune pol itu. Ana sing ya ana sing gondal gandul, ana sing jewewek. Itu elek pol. Jadi butuh yang namanya pakaian. Iman itu begitu, masih dalam keadaan telanjang. Pakaiannya adalah takwa. Lah yang namanya takwa itu apa sih? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu namanya takwa. Kalau orang beriman tapi kok masih belum mau melakukan perintah-perintah Allah, masih belum menjauhi larangan-larangan Allah, sama saja dia imannya masih telanjang. Seperti ibarat orang, ini orang sih ya bener memang orang, wong iki ya tetep wong tapi tasih wudu. Wa thamratuhu tai buai iman iku al ilmu ilmu, sementara buahnya iman itu ilmu. Buah dari iman itu ilmu. Disitulah sering saya ketika pengajian di kampung-kampung saya sampaikan bahwa iman dan ilmu itu harus digandeng karena ibarat pohon dan buah. Ya, sekarang misal ada pohon tidak berbuah juga kurang bermanfaat. Sekarang buah nggak ada pohonnya ya ndak mungkin. Coba buah apa yang nggak ada pohonnya? Kan ndak ada. Ono wit, ono buah tapi ki ora ono wit. Ki buah apa? Buah apa ki? Lah wit apa? Orang duwe wit. Lah metu tukang watu ya ndak mungkin. Ya ndak mungkin. Jadi ilmu seperti kamu ini kan kamu sudah ngaji, berarti ilmu. Kamu mempunyai ilmu semacam ini, mau ngaji itu kan karena memang dasarnya kamu punya iman. Kamu mau ke pesantren, mau ngaji di pesantren jauh-jauh dari berbagai kota, ada yang dari luar Jawa dan seterusnya, datang ke Manggisan ngaji. Ini kan karena memang ada ilmu, apa namanya? Iman. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la imana ora ana jenise iman iku mujud liman kadhe wong sliman la amanah takang ora ana jenise amanah iku mujud lahu kadhe iman. Kanjeng Nabi ngendika ora ana iman, jeneng ora ana imane wong yang tidak punya amanah. Maksudnya kalau memang orang beriman pasti dia bisa menjadi orang yang amanah, bisa dipercaya. Amanah itu bisa dipercaya. Berarti kalau ada orang ngaku iman tapi dipercaya sesuatu kok tidak amanah. Ya, bagaimana itu? Menunjukkan bahwa imannya belum sempurna. Imannya belum tebal, imannya masih tipis. Misal ada orang diberi amanah,
dititipi uang, Kang saya titip duit ini 10 juta tolong titipnya, ini kan amanah namanya. Lah kok malah ditilep sendiri, itu namanya tidak amanah. Ada pegawai-pegawai, misalnya pegawai negeri diberi amanah untuk melakukan apa tugas-tugas negara, tugas-tugas negara apa, lah kok tidak dijalankan, itu namanya tidak amanah. Pengurus-pengurus pondok sudah aja job description-nya masing-masing, tugasnya apa sudah ada, tapi kok tidak dijalankan, itu namanya tidak amanah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.